ini saatnya saya akan tampil di Yerusalem. Dan saya akan tunjukkan diri di Yerusalem, berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem, dan semua mata akan melihat. Herodes akan melihat, Pilatus akan melihat, orang yang mencambuk saya akan melihat. Siapa lagi? Orang yang membunuh saya akan melihat, orang yang menumbaki saya, mereka semua akan melihat hidup saya ini. Saya akan hadir di kota-kota Yerusalem, dan disitulah saya akan terangkat. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, salam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, sekalipun minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita merayakan akan hari Pentakosta ya. Jadi Yesus sudah naik ke sorga, dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu untuk menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi saya diberkati dengan kebenaran firman tentang kenaikan Yesus. Karena itu hari ini kita sama-sama lihat kembali dalam kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang hendak saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu bersama bahwa ini adalah satu puncak di mana Tuhan sudah menjadi manusia, dan akhir dari ending daripada Tuhan, karya keselamatan yang dia kerjakan ini, yang Allah telah menjadi manusia ini, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini karya daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia, membebaskan mereka dari dosa. Nah, karya ini sudah sampai kepada penghujung. Istilahnya dalam penghujung dia menjadi manusia. Dan sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Nah, ini adalah satu ending atau terakhir di mana dia harus meninggalkan akan dunia. Dia turun jadi manusia dalam rahim seorang ibu, dan sekarang
sudah saatnya dia akan kembali. Jadi kalau saudara tahu kalau seseorang itu di akhir-akhir hidup, kita baca di Alkitab, Yakub saat dia mau meninggal, apa yang dia bilang? Dia memanggil ke-12 anaknya dan dia memberkati. Ending, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus tahu nggak saat-saat dia mau mati? Dia tahu, tetapi apakah dia sudah ucapkan kata berkat saat itu sebelum dia mati? Dan juga dia sudah mengatakan, ya, sebentar lagi aku akan mati dan sudah tidak ada lagi. Karena itu aku harus memberkatimu, hai 12 muridku, sini. Ya, kita adakan perjamuan kudus dan aku akan memberkati kalian semua. Selesai sudah. Itu sejarah Alkitab mencatat bahwa semua nabi-nabi ataupun semua tokoh-tokoh istilahnya Abraham, Ishak, Yakub semuanya. Ya, Yakub pun memberkati. Ini Abraham pun memberkati, Ishak pun memberkati. Di saat-saat mereka mau meninggal, maka mereka pasti memberkati anak-anaknya. Tetapi apakah Tuhan Yesus sudah memberkati saat perjamuan? Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Karena itu dia harus memberkati. Kalau dia memberkati saat itu, berarti kisahnya dia tidak dibangkitkan lagi. Dia tidak bangkit. Amin. Karena dia sudah memberkati. Tapi dia tahu bahwa dia akan bangkit dan dia akan naik ke sorga. Nah, saat dia mau naik itulah dia akan memberkati. Ini sangat hebat, saudara. Nah, tapi saya tidak melihat ke situ, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang pertama, ya, kita lihat judul khotbah saya ini sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita melihat satu keteladanan, ada banyak hal, ya, bahwa kenaikan Yesus ini istilahnya secara gravitasi bumi. Sebuah batu kalau dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bumi. Benar enggak? Enggak mungkin ada orang yang dia naik ke lantai 50, lalu pas dia jatuhnya ke awan-awan, saudara. Ya, jatuhnya pasti ke bumi. Tetapi kenaikan Yesus itu sebenarnya itu mujizat, saudara. Karena bumi tidak mampu untuk menarik Tuhan Yesus kasih turun. Halo, sederhana aja. Ya, bumi itu tidak mampu menarik Tuhan Yesus itu dia kasih turun. Waktu Tuhan Yesus itu terangkat. Pesawat aja dia membutuhkan yang namanya tenaga yang super power, ya, supaya dia bisa zoom naik. Dan Tuhan Yesus tidak sekaligus ancang-ancang dari bumi langsung zit hilang. Kagak, saudara. Dia mengontrol. Makanya murid-murid melihat dengan pelan naik. Jadi kecepatan angin dia yang kontrol. Benaran enggak? Kalau saat dia naik ada seroja gimana? Ya, angin yang kencang, cuaca yang buruk, kilat sambar menyambung, waduh. Baru awan gelap turun. Kalau Tuhan naik dengan kedahsyatan, murid-murid pada lari semua, saudara. Dia pasti lari, nggak mungkin tinggal di situ. Ya, saat Tuhan turun di Gunung Sinai, Musa engkau saja, jangan kami pergi. Dia akan hadir dengan kedahsyatannya. Nah, kalau seandainya waktu itu Tuhan mau naik, lalu dia bilang kuduskan dirimu, karena tempat engkau berdiri ini kudus. Langsung tiba-tiba bunyi trompet, kilat kiri kanan. Oh, lari semua, saudara. Gak mungkin mereka melihat Tuhan yang lagi naik itu. Nah, tetapi hal pertama, ya, dari makna kenaikan Tuhan Yesus ini. Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah bahwa kasih Kristus itu sempurna. Ya, kita lihat dulu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Nah, hal pertama adalah kenapa? Ya, mengapa Tuhan Yesus itu membawa murid-muridnya harus keluar kota? Saya waktu renung, kenapa ya Tuhan ini? Waktu renung saya bilang, kenapa ya Tuhan ini? Mending kalau saya Tuhan Yesus,
Ini saatnya. Saya sudah mau kembali ini ke surga. Inilah saatnya, saat ending ini. Saya akan tunjukkan kehidupan saya di tengah-tengah siapa. Orang yang menghina saya. Orang yang mencaci maki saya. Orang saudara-saudara saya yang menjual saya, membunuh saya, suruhkan salibkan saya. Ini saatnya saya akan tampil di Yerusalem. Dan saya akan tunjukkan diri di Yerusalem. Berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan semua mata akan melihat. Herodes akan melihat. Pilatus akan melihat. Orang yang mencambuk saya akan melihat. Siapa lagi? Orang yang membunuh saya akan melihat. Orang yang menombaki saya. Mereka semua akan melihat hidup saya ini. Saya akan hadir di kota-kota Yerusalem. Dan disitulah saya akan terangkat. Wow. Kenapa Tuhan tidak bikin begitu? Saya bilang kalau saya Tuhan Yesus, saya akan bikin begitu. Ini momen kesempatan karena saya sudah mau pulang. Beneran enggak? Saya sudah mau pulang. Waktu Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi langsung apa? Angkat batu. Mau melempari dia dengan batu. Saudara-saudaranya sendiri loh, satu suku. Waduh. Kenapa Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka saat mau naik, saudara? Kenapa dia memilih untuk keluar dari kota? Ini sesuatu yang, ini yang saya belajar bahwa kasih Kristus itu sempurna. Dia bukan saja sampai disalib, tapi sampai dia mau naik pun kasihnya tetap sempurna. Ya, saudara bayangkan deh, kalau orang fitnah kita saja. Bayangkan kalau orang fitnah kita saja. Mungkin dia memfitnah dalam kondisi kita masih miskin. Masih di bawah. Masih rendah. Dalam segala hal minim gitu. Lalu hina, fitnah. Suatu saat Anda diberkati Tuhan. Lalu Anda naik. Apa yang pasti Anda buat? Benaran enggak? Dia yang dulu fitnah kuat tuh. Benaran enggak? Dia yang dulu. Nah, sudah pasti saudara, itu karakteristik manusia. Tetapi Tuhan Yesus ini hebat. Ya. Saya bandingkan kalau saya jadi Tuhan Yesus pada saat itu, sudah tiba saatnya, ya, saya akan muncul. Saya akan bawa diri saya pergi ke bait Allah, tunjukkan diri. Memang saat itu kan semua orang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Dan saat itu memang sesuatu yang sangat mengecam ya, sangat ngeri gitulah. Murid-murid harus sembunyi, kunci rumah, ketakutan. Gitu. Karena orang yang percaya kepada Yesus itu dikejar-kejar. Gitu. Sebenarnya momen itulah saatnya Tuhan Yesus hadir. Benaran enggak? Momen di mana orang bilang, Yesus sudah mati. Nah, kenapa 40 hari dia menampakkan diri, itu dia tidak pergi ke Herodes. Dia tidak pergi ke Pilatus. Ini sesuatu yang hebat, saudara. Jadi, makna yang pertama ini bahwa ada satu karakter hidup dari Kristus di mana kasihnya itu sampai habis. Bukan saja kasihnya sudah disalibkan mati, tetapi dia bangkit pun, dan sebelum dia naik, dia tidak ada rasa benci ataupun dendam kepada orang yang menombaki dia, orang yang memaki dia, orang yang menindas dia, orang yang memperlakukan dia dengan tidak adil, orang yang mencari kesalahannya. Waduh, banyak orang mencari akan kesalahan Yesus supaya dia cepat disalibkan. Jadi ada fitnah, ada dusta, ada apa lagi? Semua itu berkembang begitu banyak. Tapi adakah Tuhan Yesus setelah dia bangkit dan saat dia mau naik, dia mau tunjukkan dirinya untuk supaya dia mau membalas segala yang dia rasakan. Wow, saudara, itu rasa sakit dari yang kecil sampai besar loh Tuhan Yesus itu.
Dari rahim saja sudah ditolak, saudara. Jadi segala penderitaan, segala yang dia pikul itu sampai sebelum dia naik, istilahnya belum naik ke surga pun, ia tidak ada rasa yang istilahnya aku harus tunjukkan diriku kepada musuh-musuhku. Supaya apa? Aku mau membalas kepada mereka. Ini yang hebat, saudara. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik, dia menunjukkan satu karakter Kristus, karakter ilahi bahwa mengampuni itu sampai akhir hidup. Kasih yang sempurna. Ya. Mengampuni itu sampai akhir hidup. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia mau tunjukkan bahwa mengampuni itu sampai akhir hidup. Ya. Jadi dia pergi ke dekat Betania. Dekat Betania itu ya di Bukit Zaitun itu. Ya. Menurut orang-orang yang menyelidiki ya, mereka bilang perjalanannya 2 mil kurang lebih 4 kilometer. 4 kilometer lumayan, saudara. Kira-kira dari sini ke mana 4 kilometer? Kota Bumi enggak. Robinson 4 kilo. Jadi perjalanan cukup jauh. Keluar dari apa? Keramaian. Ini hebat. Jadi Tuhan itu selalu dia, kalau urusan dengan murid-murid, ia tidak mau dengan keramaian. Ini hebat. Nanti ada hal yang kedua yang sangat hebat. Kenapa Tuhan itu suka yang pas kalau lagi momen rame, dia tidak mau di situ. Dia justru keluar dari momen-momen yang saat lagi rame. Ini hebat, saudara. Saat dia mau diangkat, karena dia sudah melakukan banyak mujizat, lalu dia mau diangkat jadi raja. Apa yang dia buat, saudara? Menyingkir, saudara. Menyingkir dari tempat yang rame itu ke tempat yang sunyi. Oh, saudara. Kalau kita doa saja, orang buta dia melihat, kira-kira langsung rame di situ enggak? Oh, rame. Kalau sudah rame di situ, banyak permintaan enggak? Banyak, antri tinggal daftar. Tapi Tuhan Yesus menyingkir, saudara. Ini hebatnya. Jadi ada keteladanan atau cara pelayanan, cara kerja Kristus ini sebenarnya mengalir di dalam kasih yang sempurna. Karena belas kasihan itulah, makanya dia tidak punya rasa benci sedikit pun kepada orang-orang yang sudah meludahinya. Kepada orang-orang yang sudah apa? Mencaci makinya. Tidak ada yang mampu tahan lah. Benaran enggak? Secara daging mana ada kita mampu tahan? Baru dicowel sedikit aja harimaunya keluar, saudara. Langsung harimaunya keluar. Tetapi kasih Kristus itu sempurna. Jadi Tuhan itu suka mencari tempat yang istilahnya istimewa bagi murid-murid. Nah, ini bedanya, saudara, ya. Nanti saya sampaikan bahwa ternyata orang-orang yang mendapatkan mujizat itu berbeda dengan orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan mujizat. Ada perbedaan. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan mujizat. Ya, ada beda jauh, saudara. Jadi yang pertama, bahwa Tuhan itu sebelum dia naik ke sorga, dia menunjukkan satu kasih yang sempurna. Kenapa murid-murid juga tidak kasih tahu ya? Guru, selama engkau hidup, sudah banyak orang yang memperlakukan engkau dengan tidak baik. Tunjukkanlah dirimu bagi mereka. Kira-kira permintaan itu baik enggak? Kelihatan positif enggak? Tunjukkanlah supaya apa? Mereka pun bertobat. Ketika engkau hadir menampakkan diri kepada Pilatus, pasti dia bertobat. Kepada Herodes, pasti dia bertobat. Ya, maksud hati kita baik, tetapi Tuhan punya cara yang berbeda. Amin. Karena itu segala maksud hati kita yang baik, jangan langsung, saudara,
Minta Tuhan yang tuntun. Amin. Minta Tuhan yang tuntun, saudara. Jadi kalau Tuhan yang tuntun, itu pasti asik. Kenapa saya bilang asik? Karena rahasia-rahasia yang tersembunyi, nanti dia kasih tahu di tempat yang tersembunyi. Dia bawa keluar, itu maksudnya apa? Dia mau kasih tahu hal-hal yang rahasia kepada murid-murid. Dia nggak mau di tempat ramai itu. Dia tidak mau di Yerusalem itu. Sini keluar. Nanti baru kamu menantikan penghibur itu ya, kembali ke Yerusalem, jangan kemana-mana. Amin. Ya, jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu suka keluar dari tempat yang ramai. Dan dia mencari tempat yang bisa dia bicara bersama dengan murid-muridnya. Orang terdekatnya. Amin. Halo. Sekarang saudara mau menjadi orang penerima mujizat atau saudara mau menjadi murid? Saudara mau jadi orang penerima mujizat atau saudara mau jadi murid? Karena apa? Menjadi seorang penerima mujizat belum tentu dia mendapatkan rahasia Kristus. Tetapi menjadi seorang murid sudah dapat rahasia Kristus, melihat mujizat lagi, mendapatkan mujizat itu sudah pasti. Amin. Benaran loh. Jadi kita sama-sama untuk kejar yang namanya menjadi murid. Amin. Jangan berharap supaya mujizat terjadi, berkat terjadi. Harus berharap untuk jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau tidak jadi murid, tidak mungkin Tuhan bawa keluar dari Yerusalem. Halo? Nah, saya masuk di poin yang kedua. Ya. Ayatnya bilang begini. Yesus membawa mereka. Ya. Siapa mereka ini, saudara? Hal yang kedua, ya. Siapa mereka ini? Yesus membawa mereka. Saya bertanya, andaikan Sakeus itu dia tahu bahwa Yesus akan naik ke sorga, dia akan cari pohon yang lebih tinggi lagi untuk melihat Yesus naik ke sorga. Benaran gak? Andaikan Sakeus itu dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga, maka dia akan cari pohon yang lebih tinggi supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya memberi contoh untuk nama Sakeus untuk mewakili semua orang yang diceritakan di Alkitab yang menerima mujizat Tuhan. Adakah Tuhan bawa mereka untuk pergi keluar dari Yerusalem untuk melihat kenaikan Tuhan? Apakah Sakeus ada di situ? Halo? Adakah orang kusta yang disembuhkan hadir di situ? Adakah orang buta yang disembuhkan Yesus anak Daud? Kasihani aku, lalu apa yang hendak aku perbuat bagimu? Rabuni aku, matanya bisa melihat. Dia melihat Yesus saat itu. Tetapi bagian di mana Yesus tidak membawa dia keluar Yerusalem untuk melihat dia naik ke sorga. Ini sangat jauh. Ini yang saya mau kasih tahu. Ya. Begitu banyak orang menerima mujizat. Saudara perhatikan baik-baik. Ada orang kusta yang datang di kaki Tuhan. Kustanya disembuhkan. Ada orang lumpuh. Ada orang buta. Ada orang tuli. Ada orang bisu. Saudara perhatikan anak kepala rumah ibadat. Siapa itu? Yairus yang mati dibangkitkan Tuhan. Tapi adakah kepala rumah ibadat itu? Tuhan membawa dia untuk pergi ke Bukit Zaitun melihat dirinya naik. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Karena kata mereka di sini adalah murid-murid Tuhan yang Tuhan bawa keluar dari Yerusalem. Saya yakin, saudara, murid-murid itu belum tahu kalau nanti Yesus itu bisa terangkat. Karena pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, pemberitahuan keempat, sampai keempat loh, anak manusia akan menderita, ya kan? Disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Tapi ada dikasih tahu itu, anak manusia akan terangkat di awan-awan. Tidak ada.
Ini yang saya mau kasih tahu. Ada rahasia, ada kado tersendiri yang Tuhan ingin beritahu khususnya bagi orang-orang yang setiap hari hidup bersama Kristus. Kalau orang itu hari-hari hidupnya dia hidup bersama Kristus, maka Kristus akan membawa dia ke tempat yang sunyi. Untuk supaya apa? Melihat hal-hal yang jauh dari apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang tidak pernah ia pikir, yang tidak ia bayangkan, yang tidak pernah lahir di dalam hatinya. Tuhan bawa dia untuk berjumpa hal-hal yang dari surga. Adakah orang buta Tuhan bawa? Tidak. Jadi saudara, kenaikan Kristus itu sebenarnya satu rahasia yang Tuhan ingin singkapkan dan beritahu kepada murid-murid yang masih disimpannya di dalam hati. Amin. Saudara, ini peristiwa yang sangat hebat. Ya, ia menyimpannya selama itu. Dia tahu nggak saat dia lagi menderita, dia tahu bahwa dia akan bangkit dan dia akan terangkat. Tahu nggak? Tahu, tetapi dia tidak memberitahu saat itu. Ya, Tuhan Yesus suka menarik murid-muridnya tersendiri, baru dia akan memberitahukan rahasia-rahasia. Perumpamaan-perumpamaan disampaikan. Orang yang mendengar, dia mendengar dan mendengar, tapi tidak menanggapinya. Dia mendengar dan mendengar, tetapi tidak bisa memahaminya. Tuhan Yesus membawa murid-murid tanya, rahasia itu dikasih tahu. Selalu dia bawa ke tempat yang sunyi, tempat yang tersembunyi. Di situ baru dia menerangkan arti perumpamaan itu. Jadi Tuhan Yesus yang mengajar hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia itu. Amin. Jadi kalau orang yang hidup terus bersama-sama dengan Yesus, hari-hari hidupnya dia berjalan bersama Yesus, maka dia akan bergerak sesuai dengan apa yang nanti Tuhan kasih tunjuk. Amin. Dia akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan kasih tunjuk. Jadi makna yang kedua kenaikan Kristus itu, saudara, dia sebenarnya menunjukkan rahasia-rahasia, ya, bagi istilahnya sahabat-sahabatnya. Amin. Sahabat-sahabatnya. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, aku memanggil kamu sahabat, ya. Murid-muridnya itu, yang menjadi murid tidak enak. Apakah Simon Petrus, Yohanes, Yakobus tidak dapat mujizat? Kan mereka cari ikan berhari-hari tidak dapat. Tuhan Yesus datang kan langsung ikannya banyak. Terima mujizat enggak? Terima. Tetapi apakah, nah ini kalau Yudas pasti bilang, kalau Yudas yang pertama dipanggil, dia bilang, saya nggak mau ikut Tuhan. Ini kan bisa juga kita usahakan Tuhan, saya bisa kasih makan rakyat Galilea dengan ikan. Ini juga pelayanan. Benaran nggak? Bisa saudara, ini juga pelayanan kok. Tuhan sudah bikin mujizat banyak. Kan saya bisa gunakan ikan ini untuk memberkati rakyat Galilea. Orang Nazaret, saya bisa jual ikan ke sana, mereka diberkati. Tuhan yang nanti sudah habis tinggal panggil Tuhan lagi bikin mujizat, ikan banyak. Saya jalankan. Berbeda saudara. Amin. Berbeda bukan berarti itu tidak boleh. Amin. Ya, berbeda orang yang dipanggil. Mereka meninggalkan jalannya, ibu bapaknya, meninggalkan apa lagi? Mujizat yang baru terjadi, ikut Tuhan Yesus. Guru, kami sudah ikut begini lama, tapi apa yang kami dapat? Barang siapa meninggalkan ibu bapaknya, ia akan digantikan 100 kali lipat. Barang siapa meninggalkan ladangnya, ia akan diganti 100 kali lipat. Jadi konsekuensi saat mereka meninggalkan mujizat itu memang tidak dapat apa-apa. Makanya sampai mentok mereka tanya Tuhan Yesus juga, kami dapat apa nih? Kami sudah ikut engkau begini lama. Kami dapat apa? Kenapa? Mereka meninggalkan mujizat loh. Menjadi murid itu meninggalkan ikan yang banyak itu loh.
Nah, padahal kita kan maunya kejar dapat ikan banyak. Benar enggak? Benar enggak? Siapa yang enggak mau kalau Tuhan bikin mujizat kalau kita dapat banyak? Senangnya minta ampun. Maunya besok bikin lagi. Lusa Tuhan bikin lagi. Tapi mereka meninggalkan semuanya itu. Demi apa? Menjadi murid. Jadi semua mau jadi murid. Amin. Jadi murid. Andalkan apa yang nanti Tuhan bilang. Dan jangan andalkan apa yang pikiran kita bilang. Amin. Karena Tuhan Yesus ini hidup. Kira-kira dia bisa datang dalam mimpi dan dia bilang enggak? Bisa. Berarti nantikan sampai dia bilang di dalam mimpi. Amin. Cara nantinya gimana? Duduk di situ bulakan, mancing-mancing. Ya enggak dapat-dapat lah. Iya berdoa. Renungkan kebenaran firman. Caranya memang begitu. Jadi hal yang kedua saudara, kenaikan Kristus itu sebenarnya Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu yang rahasia. Ini sebenarnya kado yang dia simpan untuk nanti dia kasih tahu sama murid-murid. Ya. Jadi poin kedua ini, saya ingin bilang juga yang istilahnya kalau poin kedua ada A, ada B-nya. Nah, kalau Tuhan sudah hadir selama 40 hari, dengan tubuh kemuliaannya, Tuhan ingin membuka murid-muridnya untuk menunjukkan istilahnya kapasitas dari tubuh yang sudah diubahkan itu modelnya gimana. Sebelum dia naik ke surga, dia mau tunjukkan kepada murid-murid bahwa tubuh yaitu tubuh kemuliaan itu modelnya bagaimana. Ini hebat saudara. Jadi sebelum Tuhan Yesus dia naik ke surga, 40 hari itu kan dia menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan itu. Benar enggak? Dia bangkit dan menjadi satu tubuh yang baru. Nah tubuh yang baru ini dia mau tunjukkan kepada murid-murid bagaimana tubuh yang baru ini cara kerjanya itu bagaimana. Amin. Kalau enggak orang bisa bingung. Benar enggak? Makanya waktu Tuhan menampakkan diri, di tengah-tengah murid yang ketakutan, ya kan, di dalam rumah, tiba-tiba Tuhan hadir. Tuhan bilang apa? Aku ini, rabalah. Benar enggak? Rabalah aku ini. Dia ingin kita tahu tubuh kemuliaan itu bagaimana. Amin. Rabalah ini. Nanti kamu pun akan jadi seperti ini. Amin. Benar enggak? Kita semua ini kan akan diubah sekejap mata untuk menerima tubuh kemuliaan. Yang sudah mati maupun yang lagi hidup. Sehingga Tuhan menunjukkan itu kepada murid-murid. Dia tunjukkan bagaimana warna, bagaimana bentuk ya eksistensi dari tubuh yang dimuliakan itu. Lalu dia bilang apa? Ya, kalau hantu itu tidak punya tulang dan daging. Jadi tubuh kemuliaan Tuhan mau mengajar kepada murid-murid sebelum dia naik bahwa tubuh kemuliaan itu bukan hantu. Amin. Tubuh kemuliaan itu bukan hantu, sekalipun bisa tembus tembok. Keren gak? Halo, keren banget Tuhan ini. Lalu apa lagi? Tubuh itu bisa makan loh. Kan Tuhan minta, adakah ikan, adakah makanan, dikasih ikan. Tuhan Yesus makan. Berarti tubuh kemuliaan itu berbeda dengan hantu. Bisa tembus tembok, tetapi bisa diraba. Dan bisa makan. Ini yang setan sebenarnya tidak suka saudara. Ya. Karena kita semua ini kalau mau masuk surga harus pakai tubuh ini. Amin. Siapa yang mau dengan daging ini bisa naik? Sebentar lagi juga udah dimakan cacing. Benar enggak? Nah, jadi Tuhan menunjukkan kapasitas tubuh itu bagaimana modelnya.
sebelum dia naik. Ini berkat saudara ya. Kalau kita renungkan ini baik-baik, hebat Tuhan itu. Dia bertanggung jawab dari awal, tengah, sampai akhir. Ending dia mau naik, dia bertanggung jawab. Bahkan dia sudah naik pun, dia sedang bertanggung jawab terus sampai sekarang. Mana ada Tuhan begitu saudara? Dewa-dewa saja. Dia kalau sudah beri, dia ngotot, lu kasih apa? Benaran enggak? Lu kasih apa? Tapi Tuhan Yesus ini betul-betul hebat. Ya, sampai di akhir dia mau menunjukkan sifat dari tubuh kemuliaan itu. Terakhir dia tunjukkan apa? Tubuh itu ternyata bisa naik. Halo, ini sifat dari tubuh kemuliaan itu. Dia bukan hantu, ya, karena dia bisa tembus tembok, tapi bukan hantu, karena bisa diraba. Saudara bisa raba ini hantu enggak? Ya enggak bisa lah, mana ada orang pergi lalu raba. Kecuali dia sudah menipu orang, masuk berwujud dalam diri seseorang. Dulu saya masih di daerah Alor saudara. Itu saudara kalau jalan sendiri di pinggir laut, misalkan ada 2-3 orang lagi jalan di pinggir laut saudara jangan membayangkan saudara punya cewek. Karena waktu saudara bayangkan, tiba-tiba cewekmu berjalan di samping saudara, dilihat semua orang. Benaran saudara. Nanti saudara pulang, langsung saudara hang saudara. Langsung gila. Wah, jadi tidak perlu bertapa. Alamnya memang sudah begitu. Keras saudara. Nah itu waktu saya masih kecil. Orang bercerita ya, dia jalan di satu daerah di pinggir laut. Hanya membayangkan doang, gitu. Datang benaran di sampingnya. Bukan dia saja yang melihat, semua temannya juga bisa lihat. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa tubuh yang baru itu bukanlah hantu saudara. Karena tubuh ini bisa diraba, tubuh ini bisa makan, dan tubuh ini bisa terangkat. Yes. Amin. Jadi, saudara kita dapat kasih karunia ini, kado ini tidak sebanding dengan saudara miliki seluruh bumi ini. Tidak sebanding. Mendapatkan tubuh yang baru itu tidak sebanding dengan saudara memiliki bumi ini. Halo, siapa yang mau dapat bumi ini dan tidak mau dapat ini tubuh kemuliaan? Karena apa saudara dapat seluruh bumi ini? Rambut putih, meninggal juga dikubur di bumi ini. Tapi kalau saudara mendapatkan tubuh yang baru ini, kita mendapati hidup yang kekal itu. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana dia bisa dapat hidup yang kekal? Dia mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Amin. Sebagai salah satu syarat untuk dibawa ke surga. Nggak mungkin saudara pakai pakaian astronot atau seperti Ultraman begitu kah? Jadi bisa terbang. Tidak bisa saudara. Ya. Nah itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara. Jadi ini masih satu ayat. Ya, Yesus membawa mereka dan keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Soal memberkati saudara itu terlalu banyak. Ya, di dalam Tuhan memberkati itu berarti tidak ada orang yang sanggup untuk menahan berkatnya dia. Amin. Kalau Tuhan yang memberkati, siapa yang mau tahan? Jadi Tuhan dia waktu terangkat dan dia lepaskan tangan untuk memberkati, setan tidak bisa halangin itu.
Halo? Tidak ada orang yang bisa menahan berkat kalau Tuhan sudah angkat tangan dan memberkati orang itu. Amin. Ini ya, Daniel berdoa ada penguasa di udara yang menghalangi. Benar enggak? Tapi Tuhan terangkat penguasa di udara gugur saudara. Tidak bisa halangin. Halo, jadi Tuhan terangkat itu bukan saja bumi yang tidak mampu menahan. Penguasa di udara juga hancur. Benar enggak? Karena perjanjian lama mengisahkan itu. Ya, ada penguasa di udara, di bumi dan di bawah bumi. Tapi yang di bawah bumi dan di atas bumi tidak mampu menahan Yesus waktu dia naik. Jadi waktu dia berkati, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menghalangi berkat itu. Saya lebih suka, nanti sampai Tuhan berkatilah. Amin. Amin. Dan jangan terburu-buru. Ya, supaya Tuhan cepat sudah. Saya masih harus disalibkan. Berkati saya sudah. Jangan lewatin perjalanan. Amin. Terlalu lama aku menunggumu ini Tuhan, Engkau memberkati ini. Orang saya masih dicambuk. Kita sudah minta Tuhan cepat. Orang saya masih disalib. Nanti tenang saja. Nanti selesai saya mati, saya bangkit. Momennya saya akan berkati engkau. Amin. Yakobus dan Yohanes ya. Yang minta guru Tuhan. Kalau engkau datang kembali, saya di sebelah kanan. Yakobus ini orang tua dari ibu ya. Biarlah anakku ini satu, ini Yohanes di sebelah kanan dan Yakobus di sebelah kiri ya. Nah itu sama saja dia minta berkat, benar enggak? Mana bagianku lah gitu. Bapak, mana bagianku? Nanti akibatnya kalau dikasih cepat-cepat, bahaya itu saudara. Karena makanan babi pun mau dimakannya itu. Karena cepat-cepat dikasih warisan. Benar enggak? Cepat-cepat mau dikasih. Akhirnya anak bungsu pergi lalang buana di Amerika, Eropa, Asia. Akhirnya kembali situ belakang juga. Kan gitu. Dia Amerika, Eropa, kenapa dia nguntut? Warisanku mana? Ya. Repot. Tunggu ya, pasti Bapak itu kasih. Amin. Pasti Bapak itu kasih, ada waktunya. Amin. Dia pasti kasih karena dia merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh kebahagiaan. Jadi nantikan saja Tuhan pasti memberkati. Amin. Nah, cara menantinya inilah kita berdoa, renungkan firman, hidup seturut firman. Itu cara kita menantikan Tuhan memberkati. Amin. Nah, jadi kalau berbicara berkat, kalau saudara lihat waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, itu dia memberkati mereka, benar enggak? Nah, dia memberkati, lalu dia bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi kalau Tuhan memberkati, itu berarti ada satu perubahan yang nanti terjadi. Amin. Ada satu perubahan yang terjadi. Yang tadi tidak punya anak jadi anak. Kalau Tuhan memberkati. Lalu apa? Ya, istilahnya kalau kita lihat di Ulangan itu, berkatnya banyak-banyak. Diberkatilah engkau di kota, di desa, di ladang. Diberkatilah, engkau akan diganti kepala, bukan ekor. Kau akan terus naik dan bukan turun. Berkatnya banyak. Jadi kalau soal berkat, Tuhan merubah sesuatu yang tadi tidak mungkin menjadi Dan kalau Tuhan yang memberkati, Dia yang melindungi, Dia yang menyertai dan membuat itu menjadi terjadi.
Ada halangan, ada rintangan, habis itu. Kalau Tuhan yang berkati, Dia akan tetap terus sertai. Siapa yang halangin pun tetap berkat itu akan turun. Amin. Amin, saudara. Nah, yang berikut saudara, ya. Kalau soal berkat saya sampaikan sedikit. Nah, ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, ini kalau saya mau kasih judul temanya, ya, Tuhan Yesus itu tidak salah alamat. Waktu saya dengar, Tuhan Yesus itu tidak salah alamat, ya, atau alamat palsu, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus itu Dia tidak tahu alamat pulangnya, waduh, benaran enggak? Jadi jelas Alkitab bilang Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tujuannya jelas. Amin. Dia tidak salah alamat. Ya. Atau dia mendapatkan alamat palsu. Suatu waktu kita pergi itu suntik vaksin di Serang. Ya. Tapi ada satu kata dari Mama Bobby. Kalau suami-suami itu tidak pulang, dia pergi dan tidak balik lagi, dia jalan terus dan tidak pulang, itu berarti dia bawa alamat palsu, saudara. Jadi kata Mama Bobby, itu dia bawa alamat palsu, sehingga dia tidak pulang-pulang, saudara. Jadi kalau orang bawa alamat palsu, itu nyasar. Benar enggak? Nyasar dia. Ya, dia cari-cari, tidak dapat, karena alamatnya palsu. Amin. Saya nonton di komen-komen di salah satu gambar itu ada bus truk mungkin dari Lampung ini ke Medan. Nah, truk itu jatuh, tergulung. Semua barang-barangnya, waduh. Truk itu bawa barang apa itu banyak banget. Nah, di belakang dari truk itu, bagian belakang truk itu, dia terbalik lalu ada tulisan di situ. Jadi waktu dibaca orang, itu tulisannya alamat palsu, saudara. Truk itu tulisannya di belakang itu alamat palsu. Tadi saya suruh Yesaya untuk bisa dikasihin, tapi dia nggak ada flash disk. Jadi kalau nggak kita bisa lihat gambarnya. Saya bilang, ada truk juga tulisannya alamat palsu. Jadi ada yang komen, ya alamat palsu sih, makanya ya nyasar. Kalau udah nyasar ya tergulung gitu. Karena dia cari alamat palsu. Jadi ada yang bilang seharusnya tulisannya itu begini, Mama, Papa pulang. Nah, itu pasti nyampe itu. Mama, Papa pulang. Nah, harusnya ditulis begitu. Jangan ditulis alamat palsu. Karena nanti nggak nyampe. Kalau perjalanan dari Jakarta ke Medan, mendingan tempellah stiker Mama Papa pulang. Nah, nyampe itu. Jangan tulis alamat palsu atau perhentian terakhir. Waduh, itu lebih repot, saudara. Jangan saudara tulis perhentian terakhir. Wah, saudara pergi nggak pulang lagi itu. Karena sudah perhentian terakhir. Itu artinya innalillahi itu. Jadi nggak balik-balik dia, ya. Jadi kalau Tuhan naik ke sorga itu berarti alamatnya jelas. Nah, kita membandingkan bahwa ada Henok dan juga ada Elia yang naik ke sorga. Benar enggak? Tetapi Henok dikatakan Alkitab bahwa Tuhan yang mengangkat. Nah, ini bedanya. Tuhan yang mengangkat. Kenapa Tuhan harus mengangkat? Karena memang Henok tidak tahu jalan ke sana. Halo? Benar enggak? Henok tidak tahu jalan ke sana. Makanya Tuhan perlu datang dan mengangkatnya untuk bawa ke sana. Siapa lagi? Elia. Sudah tahukah bahwa Tuhanmu besok akan dibawa? Tahu. Rombongan Nabi. Tahu. Nah. Tapi Elia tidak bisa pergi sendiri. Dia harus menunggu nanti apa yang datang. Kereta
berapi. Kereta kuda berapi datang jemput dia. Kenapa harus jemput? Elia tidak tahu jalan ke sana. Halo, ini hebatnya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak perlu kereta berkuda datang jemput dia. Karena dia itulah jalan. Dia tahu jalan pulang. Amin. Dia tahu jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau orang tidak mengikuti Yesus, dia tersesat. Dia mengikuti alamat palsu. Dia tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Amin. Karena Yesus tahu pulang. Dia tahu jalannya. Kisah para rasul menyatakan ada 2 malaikat. Tapi bukan malaikat yang menunjukkan jalan. Amin. Malaikat itu berbicara kepada murid-muridnya. Kamu melihat dia yang naik itu akan turun kembali seperti itu juga. Keren. Hei orang Galilea, mengapakah engkau melihat? Dia yang telah pergi itu akan datang sebagaimana seperti itu juga. Jadi saudara, Tuhan yang kita percaya ini, wow, terlalu hebat. Dia tahu jalan ke surga. Karena itu dia tidak butuh kereta untuk menjemput dia. Dia tidak butuh siapapun untuk mengangkat dia. Karena dia terangkat sendiri. Amin. Dia terangkat sendiri, dia mengontrol seluruh bumi. Dan dia yang menguasai. Ya, langit itu dia yang kuasai. Makanya dia bisa kembali. Amin. Dia yang berkuasa. Ini kalau kita ngomong itu berarti kapasitas kuasa Tuhan itu terlalu hebat. Kalau saudara baca baik-baik perjanjian lama itu setan punya kerja begitu banyak. Baik di bumi dan di udara. Bahkan kesaksian hamba Tuhan hebat di sini. Benar enggak? Selalu ada peperangan di udara. Peperangan di bumi. Peperangan roh-roh yang berterbangan, roh-roh jahat yang jadi tidak mampu untuk menahan akan Yesus itu. Jadi waktu nanti kita diubahkan sebagai tubuh kemuliaan itu, kita sudah yakin, kita sudah percaya dan kita sudah tahu bahwa tidak ada penguasa yang mampu menahan tubuh kemuliaan itu. Amin. Keren Tuhan Yesus ini. Kita sudah tahu bahwa kita istilahnya nggak mungkin nyasar. Amin. Kita sudah tahu itu karena Tuhan sudah buka jalan. Amin. Ini sangat keren saudara. Jadi Tuhan itulah penerobos pertama. Amin. Dia yang datang hadir, mengorbankan diri, hapus dosa. Terus apalagi sebenarnya Tuhan kita orang Kristen terlalu enak. Terlalu enak saudara. Kenapa? Dosa diampuni. Tinggal kita ini seturut saja firman selesai itu. Amin. Seturut saja firman. Dosa diampuni. Dia yang berkorban. Dia yang mati ganti kita. Sudah mati ganti. Dia ubah lagi kita punya tubuh. Tubuh yang fana ini jadi tubuh yang kekal. Aduh. Sudah begitu. Sudah tubuh yang kekal. Tubuh kekal ini mau kemana? Dia tunjukkan jalan, dia buka jalan supaya bisa sampai ke sorga. Supaya tubuh yang kekal ini tidak nyasar. Benar enggak? Karena dia yang buka jalan. Orang meninggal aja. Iya kan? Katanya nanti bisa datang ke rumah lagi di hari ketiga. Ada piring bunyi. Jadi rohnya berkentayangan. Itu kan dibilang nyasar. Entah mau kemana. Beneran enggak? Nyasar. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tubuh kemuliaan yang nanti dia berikan itu tidak nyasar. Amin. Tidak akan nyasar. Karena Yesus pergi menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Wow. Jadi pergi ke tempat yang Tuhan ada, di situlah kita juga ada. Dengan apa? Dengan tubuh yang diubahkan itu. Amin. Yang terakhir, ya.
Ini masih di ayat yang sama, saudara. Sebenarnya banyak hal kalau saudara mulai menelaah satu-satu, nanti ada banyak hal yang Tuhan sampaikan. Ya, yang terakhir ini saya mau sampaikan adalah sebagai modal dasar sebelum seseorang ini menerima akan yang namanya hari Pentakosta itu atau pencurahan Roh Kudus. Di sini saya mendapatkan beberapa pengertiannya begini, saudara. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi dalam murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus itu, hati mereka itu tidak penuh dengan ketakutan. Amin. Karena tadinya mereka itu lagi takut, gelisah. Karena Tuhan mereka sudah mati. Tuhan sudah tunjukkan bahwa dia bangkit. Tetapi kesempurnaan dari hati mereka adalah ketika mereka melihat Tuhan naik, maka hati mereka sangat sukacita. Ini dasar hati mereka. Amin. Jadi waktu mereka pulang ke Yerusalem, itu membawa hati yang penuh dengan sukacita. Ini hebat. Kenapa? Dengan hati yang penuh sukacita ini, mereka memuji Tuhan dan berdoa. Halo? Jadi dalam hari-hari Pentakosta ini, ada kunci yang Tuhan kasih tunjuk untuk menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Hati penuh sukacita, berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Saat murid-murid mau menantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus itu. Ya, kalau saudara dalam hal berdoa saja, kalau kita berdoa lalu masih memikirkan kesusahan hidup, gelisah hati, susah Tuhan bekerja. Benaran. Saudara berdoa aja secara pribadi, ya. Lalu istilahnya beban hidup berat, lalu saudara masih dalam begitu menangisi beban hidup, Tuhan tidak bisa bekerja. Ya. Maksud Tuhan tidak bisa bekerja ini, dia mau membawa untuk memberitahu hal-hal yang dari dia belum bisa. Dia bekerja dalam hal apa? Dia bekerja dalam hal memulihkan hati itu dulu. Nah, kalau sudah pulih dulu, baru nanti dia memberitahu apa yang rencana hatinya itu. Tapi kalau belum, waduh, sudah sebentar lagi hujan. Sebentar lagi hujan. Ya, jadi saudara, hal yang terakhir yang saya dapati di sini adalah hati harus penuh dengan sukacita saat kembali ke Yerusalem. Mereka kan nanti di bait Allah. Amin. Mereka di loteng kan menantikan pencurahan Roh Kudus itu, mereka di loteng lalu mereka berdoa memuji Tuhan. Benar nggak? Berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka memuji dan menyembah Tuhan itu dengan dasar hati yang penuh dengan sukacita. Ini luar biasa, saudara. Karena memang kalau dengan hati yang sedih, istilahnya apa, beban hidup banyak, maka Tuhan akan berurusan dengan kesedihan hati dulu. Sebelum dia harus mengobati, menyembuhkan, ya itu. Baru nanti dia memberkati. Orang belum sembuh, lalu dikasih berkat, itu sama saja. Benar enggak? Kalau belum sembuh itu dikasih berkat sama saja. Ya, hendaklah kamu saling berdoa, ya kan? Saling supaya kamu sembuhlah. Jadi sebenarnya hati itu perlu dipersiapkan. Ini berarti Tuhan bicara tentang hati itu perlu dipersiapkan sebelum
masuk kepada yang namanya pencurahan Roh Kudus itu. Karena mereka penuh dengan sukacita, sangat sukacita. Lalu mereka tekun berdoa, memuji menyembah Tuhan. Mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus itu. Baik, itu saja kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi ada 4 hal, bahwa yang pertama, ya, kalau saudara di tempat yang sunyi, yang terpencil, jangan kecil hati. Amin. Ya. Saudara belum dibawa ke tempat yang ramai, puji Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu membawa yang dianggapnya murid-muridnya, orang yang dikasihinya, untuk memberitahukan rahasia-rahasia di tempat-tempat yang ia mau. Amin. Jangan paksa Tuhan, ya, supaya cepat-cepat Tuhan berkati. Nantikan, pasti Dia memberkati. Amin. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.